Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang keberfungsian sosial. Adapun anggota kelompok kami yaitu 1. Egar Figara, 2. Indi Nimatul Atiyah, dan yang ketiga Rizky Mutmainah. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Egar Figara. 1. Keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial adalah hasil dari interaksi antara dua kekuatan antara kapasitas coping individu dan tuntutan lingkungan atau situasinya. Tugas pekerja sosial meliputi mediating, matching, atau striking. Keseimbangan antara kemampuan coping orang dan tuntutan lingkungan atau situasinya. Telmali Mendoza. Kebutuhan manusia adalah suatu rasa yang timbul secara alami dari dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya. Munculnya kebutuhan-kebutuhan tersebut kemudian mendorong tumbuhnya keinginan manusia untuk memperoleh segala sesuatu yang dibutuhkan sebagai alat pemuas kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan yang paling dasar untuk mempertahankan kelangsungan hidup, misalnya makan, minum, tidur, udara, pakaian, dan perumahan. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Kebutuhan keamanan dan keselamatan yaitu kebutuhan rasa aman dari ancaman dan keselamatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan untuk bergaul, dicintai, mencintai, dan diterima dalam kelompok. Dan yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan yaitu kebutuhan akan penghargaan diri dan pengakuan serta penghargaan prestis dari orang lain. Misalnya diakui hasil pekerjaannya, memperoleh pengakuan, mendapat penghargaan, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Dan kemudian yang kelima, kebutuhan macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas kegunaan atau tingkat kepentingannya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut subjeknya. Keempat, kebutuhan menurut waktunya. 5, kebutuhan menurut sosial budaya. Dan yang keenam, kebutuhan menurut wujudnya. Kebutuhan menurut intensitas kegunaan atau tingkat kepentingannya. Yang pertama, kebutuhan primer adalah kebutuhan utama atau yang paling penting untuk dipenuhi guna memelihara kelangsungan hidup. Kebutuhan primer ini meliputi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang cukup penting untuk menunjang kehidupan. Pemenuhannya dapat dihindarkan atau ditangguhkan, tetapi akan lebih baik jika dapat dipenuhi untuk berbagai kemudahan kehidupan, seperti peralatan memasak, tempat tidur, meja, dan kursi, serta lemari pakaian. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan ketiga sebagai kelengkapan kehidupan yang sifatnya tidak terlalu penting. Pemenuhannya dapat dihindarkan atau ditunda. Misalnya, kebutuhan tersier ada antara lain lemari pendingin, televisi berwarna, peralatan musik rumah, piano atau organ, dan mobil. Kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama, jasmani, yaitu kebutuhan manusia yang berhubungan dengan fisik badan manusia. Contoh, olahraga, vitamin, jamu. Kebutuhan rohani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan dan moral serta intelektual. Misalnya kebutuhan rekreasi, kebutuhan pembinaan agama. Kebutuhan menurut waktunya itu kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang bersifat segera atau mendesak. Misalnya orang lapar membutuhkan makan. Dan yang kedua, kebutuhan yang akan datang, yaitu suatu kebutuhan yang sifatnya dapat ditunda, misalnya orang yang membutuhkan rumah yang besar. Kebutuhan menurut subjeknya. Yang
Yang pertama, kebutuhan individu, yaitu suatu kebutuhan yang didasarkan atas kepentingan pribadi sesuai dengan selera dan keinginan sendiri. Contoh, Kiki membutuhkan raket badminton karena dia senang badminton, sedangkan Rahman membutuhkan bola karena ia hobi main bola. Kedua, kebutuhan kolektif, yaitu kebutuhan yang merupakan kepentingan bersama dan dapat dimanfaatkan atau dinikmati bersama, misalnya perpustakaan sekolah atau angkutan umum. Kebutuhan menurut sosial budaya. Yang pertama, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang timbul karena status tertentu. Seseorang melakukan tindakan sesuatu supaya dipandang, misalnya sumbangan atau memakai baju yang mahal. Kebutuhan psikologi, yaitu kebutuhan yang bersifat rohani, contoh kebutuhan rasa aman. Kebutuhan menurut wujudnya. Yang pertama, kebutuhan material, yaitu kebutuhan manusia yang berwujud, misalnya rumah dan kendaraan. Kebutuhan imaterial, yaitu kebutuhan manusia yang tidak dapat dilihat wujudnya tapi dapat dirasakan manfaatnya, contoh mendengarkan musik kesukaan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yang pertama kemajuan peradaban, kedua kebangsaan dan budaya, tempat tinggal dan keadaan alam, agama dan kepercayaan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan umur. Fungsi sosial. Fungsi sosial adalah proses interaksi dengan lingkungan sosial yang dimulai sejak lahir dan berakhir setelah meninggal, yang bertujuan untuk membentuk suatu ketertiban pranata kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Anggota keluarga belajar disiplin, budaya, norma melalui interaksi dalam keluarga, sehingga individu mampu berperan di masyarakat. Peran sosial. 1. Peranan keluarga meliputi peranan sebagai orang tua, peranan sebagai suami istri, peranan sebagai anak, peranan sebagai kakak adik, peranan sebagai saudara, dan peranan orang lain yang berpengaruh, dianggap keluarga. 2. Peranan interpersonal, meliputi peranan dengan yang dicintai, peranan dengan teman, peranan dengan tetangga, peranan dengan anggota kelompok, dan peranan interpersonal lainnya. 3. Peranan pekerjaan, meliputi peranan sebagai pekerja yang dibayar, peranan sebagai pekerja di rumah, peranan sebagai pekerja relawan, peranan sebagai pelajar, peranan sebagai pekerja lainnya. Demikian presentasi dari kami. Apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian